Orang ketika dia memiliki kemuliaan, kemudian dia itu mencegah sebuah kemungkaran, itu jauh lebih efektif. Saya ulangi, jauh lebih efektif dibandingkan sekedar menyampaikan hukum-hukum saja. Satu contoh itu seperti di Surabaya, 1000 ulama mengatakan lokalisasi atau zina itu haram, itu masih kalah dengan 1 kali tanda tangan penutupan prostitusi. 1 kali tanda tangan penutupan doli itu masih menang. 1000 fatwa zina haram itu kalah. Lebih baik ketika orang dia memiliki kemuliaan, kemudian dia itu yanhauna anil fasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, mari kita bersama-sama sejenak mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada halaman 710 di dalam surat Hud ayat 116. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Al-ayah amma ba'du, yang artinya, maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai kemuliaan, mempunyai keutamaan untuk melarang kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil dari orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Di dalam Az-Zahir bab Qital, Imam Asy-Syafi'i beliau diriwayatkan berkata, ada yang berpendapat mereka adalah orang-orang yang taat beragama, yang dimaksud orang-orang mulia yang mencegah kerusakan, yang memerintahkan kebaikan pada ayat ini. Menurut Imam Asy-Syafi'i adalah orang-orang yang taat beragama. Ada pula yang berpendapat mereka adalah orang-orang yang cerdas dan berilmu. Jadi ayat ini ayat yang mendorong, kenapa tidak ada dari
kaum itu orang-orang mulia yang mereka mencegah kerusakan di muka bumi. Yang melakukan itu illa qalila, hanya sedikit saja. Dan kebanyakan itu wattaba alladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Kebanyakan dari mereka itu hanya mementingkan kenikmatan dan bermewah-mewahan dengan apa yang mereka miliki. Orang ketika dia memiliki kemuliaan, kemudian dia itu mencegah sebuah kemungkaran, itu jauh lebih efektif. Saya ulangi, jauh lebih efektif dibandingkan sekedar menyampaikan hukum-hukum saja. Satu contoh itu seperti di Surabaya. 1000 ulama mengatakan lokalisasi atau zina itu haram, itu masih kalah dengan 1 kali tanda tangan penutupan prostitusi. 1 kali tanda tangan penutupan doli itu masih menang. 1000 fatwa zina haram itu kalah. Lebih baik ketika orang dia memiliki kemuliaan, kemudian dia itu yanhauna anil fasad. Begitu juga seperti kita di Batam ini. Anda umpamanya orang kaya, kemudian Anda suka memberikan bantuan atau infak kepada para alim, para ulama, guru TPQ. Seberapa besar pun Anda melakukan bantuan, itu masih kalah dengan ketika insentif ditandatangani bagi semua para dai, para imam dan orang-orang yang mengajar di DPQ. Lah Al-Quran sebetulnya mendorong ini. Orang-orang yang mulia itu hendaknya dia juga ikut mengambil peran untuk yanhauna anil fasadi fil ardi, mencegah kemungkaran, kerusakan di muka bumi. Karena ketika mereka mengambil peran dalam hal ini jauh lebih efektif dibandingkan orang biasa. Cuma bukan berarti kemudian orang biasa itu dia tidak ikut ambil peran, tidak. Karena di dalam hadis Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika at'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Bila dia tidak mampu maka dengan lisannya, bila dia tidak mampu maka dengan hatinya. Dan sesungguhnya itu merupakan paling lemah-lemahnya iman. Ada orang yang dia mencegah kerusakan di muka bumi itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ada yang dia mampunya dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan orasinya. Ada yang mampu dengan dia di malam hari memanjatkan doa-doa untuk mencegah kemungkaran. Tetapi berdasarkan hadis itu semuanya mengambil peran. Tapi sesungguhnya bila di dalam ayat ini ulu bagiyatin, orang-orang yang mulia itu mau untuk mencegah kerusakan, jauh itu lebih efektif dibandingkan yang lain. Nah, ini mungkin menjadi kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Maka mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.